Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-33, ayat 1 sampai dengan 9. Akan tetapi, sekarang, hai Ayub, dengarkanlah kata-kataku, dan pasanglah telingamu kepada semua perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidah di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terus terang apa yang ku ketahui. Roh Allah telah menjadikan aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jika engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya, bagi Allah aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih tanpa melakukan pelanggaran. Aku suci tanpa kesalahan. Sahabat Alkitab, hidup beriman seseorang adalah sebuah dinamika yang khas dan unik. Saat setiap pribadi memiliki pengalaman kehidupan yang berbeda-beda, maka pengalaman relasi imaniah dengan Allah juga turut berkembang. Keberagaman dan dinamika relasi inilah yang harus kita hormati. Sebagai sesama orang beriman, maka yang menjadi panggilan kita adalah menjadi rekan untuk bertumbuh dalam iman. Pada teks hari ini, kita melihat Elihu yang memulai pendapatnya dengan baik, sayangnya dalam motivasi yang kurang tepat. Elihu memulai dengan kata-kata yang menggugah, akan tetapi, hai Ayub, dengarkanlah kata-kataku dan pasanglah telingamu kepada semua perkataanku. Ini bukan sekadar permintaan untuk didengarkan, tetapi undangan untuk berdialog dalam kejujuran. Elihu ingin menyampaikan sesuatu yang tidak didasari oleh kemarahan atau kebanggaan pribadi, melainkan berasal dari keikhlasan hati dan kesadaran bahwa perkataannya diilhami oleh Roh Allah. Menariknya, Elihu tidak datang dengan semangat superioritas. Ia tidak memperlihatkan dirinya sebagai orang yang lebih bijak atau lebih suci dari Ayub. Justru ia berkata, "Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat." Pernyataan ini penting. Ia menempatkan dirinya sejajar dengan Ayub, sama-sama manusia, sama-sama rapuh, dan sama-sama ciptaan Tuhan. Ia tidak hendak menakut-nakuti atau menekan, melainkan hadir sebagai seorang sahabat yang mencoba menjadi jembatan antara keadilan Allah dan pergumulan manusia. Namun, Elihu juga tidak menahan diri untuk menanggapi klaim Ayub yang merasa dirinya bersih dari kesalahan. Ia mengutip Ayub yang berkata, "Aku bersih tanpa melakukan pelanggaran. Aku suci tanpa kesalahan." Baginya, pernyataan itu, meski keluar dari hati yang terluka dan penuh pertanyaan, tetap perlu diuji dan ditimbang. Dalam hal ini, Elihu memperlihatkan kerinduan untuk menjaga kebenaran, namun juga menyiratkan bahwa ia belum sepenuhnya memahami relasi personal Ayub dengan Allah. Dari sini kita belajar bahwa menjaga integritas dan kebenaran memang penting, tetapi kerendahan hati dan empati tidak boleh ditinggalkan. Berbicara demi kebenaran bukan berarti menghakimi dengan dingin. Mendengarkan bukan berarti menyetujui semua, tetapi membuka ruang untuk memahami. Sahabat Alkitab, hidup tidak selalu memberikan jawaban yang terang dan tegas. Kadang, dalam gelapnya penderitaan, justru muncul cahaya dari suara yang tulus. Oleh karena itu,
marilah kita merenungkan kembali. Apakah kita sudah menjadi pendengar yang baik bagi teman atau keluarga kita yang sedang dalam pergumulan? Ingatlah untuk tidak terburu-buru memberi jawaban atas kondisi yang dialaminya. Beranilah hadir dengan kerendahan hati, telinga yang terbuka, dan kata-kata yang membawa pengharapan. Sebab di tengah gelapnya penderitaan, satu suara yang tulus bisa menjadi sinar yang memulihkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami tentang pentingnya kerendahan hati dalam memahami sesama. Engkau mengingatkan kami bahwa dalam setiap percakapan iman, kami dipanggil untuk menjadi sahabat yang hadir, bukan dengan penghakiman, melainkan dengan empati dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.